Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tema dalam ibadah hari ini yaitu ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Apakah kita sudah merasa kalau kehidupan kita itu sudah dipelihara oleh Tuhan? Apakah kita sudah merasa kalau kehidupan kita itu masih dijaga, masih diperhatikan dan juga dipelihara oleh Tuhan Allah? Kira-kira bagaimana ketika kita menghayati itu? Karena memang definisi atau arti dari pemeliharaan Allah adalah perhatian, penjagaan dan juga pemeliharaan secara ilahi yang terlaksana atau yang dirasakan oleh setiap manusia. Karena kenapa? Kenapa Tuhan perlu memelihara manusia? Kenapa Allah perlu memperhatikan dan menjaga manusia? Kita tahu apa yang menjadi tujuan dari penciptaan, yaitu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi rencana-rencana yang telah Tuhan susun itu sebenarnya adalah rencana yang begitu lengkap. Makanya dalam hal ini Tuhan menghendaki agar manusia tetap pada kodratnya, yaitu untuk memuliakan Allah. Makanya perlu dipelihara, perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk membaca dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7 yang di sana mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini jelas bahwa ternyata orang-orang atau manusia yang telah dipelihara oleh Tuhan diharapkan apa? Diharapkan memiliki sebuah kerendahan hati dan juga penyerahan diri kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupannya. Namun ternyata itu yang sering tidak terjadi di dalam kehidupan manusia kita, ya Bapak Ibu Saudara dan saya, yang seringkali hanya menganggap pemeliharaan Tuhan itu hanya sebuah kebetulan, atau bahkan menganggap segala sesuatu itu karena kuat kuasaku manusia. Saya bisa kaya seperti ini, saya bisa melakukan seperti ini ya karena saya. Bukan, tapi karena Tuhan. Nah, itu sudah menunjukkan kalau diri kita itu tidak rendah hati, tidak berserah penuh, karena kita seringkali diliputi kekhawatiran-kekhawatiran yang bahkan mengalahkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu sukacita. Kekhawatiran-kekhawatirannya seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam bacaan kita, di dalam Keluaran pasal 16 yang tadi kita baca dari ayat 2 sampai 15, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di sana sebenarnya menunjukkan bagaimana pemeliharaan Allah itu secara nyata terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Namun mereka masih saja angkuh, masih saja menggerutu, masih saja mengeluh, masih saja terus komplain. Ada 3 peristiwa di sana kalau kita lihat secara urutannya lengkap. Ya toh? Kalau kita melihat secara lengkap, itu sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bangsa Israel itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Ketika dimarah, kemudian dilanjutkan peristiwa mana di dalam bacaan kita. Kemudian ketika sampai di Masa dan Meribah, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tapi mereka terus menggerutu. Bangsa Israel masih terus saja komplain kepada Tuhan. Di dalam bacaan kita mereka mengeluh. Karena apa?
mereka mengeluh kepada Musa dan Harun dan mengatakan, bahasa gampangnya atau secara ringkasnya, kalau tahu begini, engkau membawa kami ke tengah padang gurun apa? Padang gurun Sin. Di dalam ayat 1 dituliskan. Dan mereka baru sudah berjalan kurang lebih 1 bulan semenjak mereka keluar dari Mesir. Nah, orang-orang Israel itu mengeluh, tahu begitu kami mati saja di tanah Mesir. Kalaupun kami mati di Mesir, kami akan mati dengan kenyang. Kuali kami penuh dengan daging dan juga kami akan kenyang dengan roti. Kira-kira masuk akal kan? Masuk akal loh itu. Apa yang mereka pikirkan itu hanya soal perut. Apa yang mereka pikirkan itu hanya soal duniawi atau yang kelihatan saja. Tapi dibalik dari kekenyangan yang mereka terima, dibalik dari makanan dan minuman yang mereka terima di tanah Mesir, mereka sebenarnya sedang diracuni kalau kita lihat kisahnya secara utuh. Karena apa? Ya pasti mereka ketika diberi makan dan minum. Karena apa? Mereka diperbudak. Mereka diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Makanya kalau budak ya harus punya tenaga, tubuh yang kuat. Makanya diberi makan. Kemudian kita tahu mereka kemudian bersungut-sungut, berteriak-teriak mohon dibebaskan. Setelah sekarang dibebaskan, mereka malah apa? Balik. Oh, tahu begitu saya kemarin tetap di Mesir ya. Kalau hanya dibawa ke tengah-tengah padang gurun untuk kelaparan. Jadi mereka kelaparan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam konteks yang lengkap, coba Bapak Ibu lihat di dalam pasal 17 ayatnya yang ketiga, di sana ditunjukkan bahwa orang-orang Israel itu juga minta air, ya, minta air untuk apa? Untuk ternak mereka. Apa yang ingin disampaikan di sini? Jadi sebenarnya mereka itu punya modal. Kalau hanya untuk makan saja sebenarnya ada. Paling tidak mereka punya ternak, bisa minum susu atau mungkin makan daging dari ternaknya. Bisa. Tapi mereka hanya mau dilayani, mereka hanya mau enaknya saja, mereka hanya mau melihat bahwa berkat Tuhan itu tiba-tiba ada. Kalaupun sudah ada kemudian dengan seenaknya dikomplain, angkuh sekali. Bahkan apa yang dikatakan di sana itu benar-benar sangat jahat bagi Allah, sangat tidak baik di mata Allah. Karena sudah diberikan makanan secara cuma-cuma, mereka tinggal mengambil mana, yaitu roti yang jatuh dari langit setiap hari kecuali pada hari ke-7. Selama 40 tahun mereka masih saja tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Agar apa? Pada hari yang ke-7 mereka jangan melakukan apa-apa. Karena apa yang dipungut pada hari yang ke-6 itu akan menjadi 2 kali lipat dan cukup untuk hari yang ke-7. Dan di dalam bacaan kita pada hari yang ke-7 dikatakan di sana agar mereka tetap di rumah saja, tidak usah ke mana-mana, tetaplah di rumahmu masing-masing. Jadi di sini kita melihat pemeliharaan Allah kepada umat Israel. Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Dikatakan dengan jelas di dalam bacaan kita, aku mendengar sungut-sungutmu. Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan Tuhan mengasihi mereka, memberikan apa yang dibutuhkan, makanan. Kalau sebelumnya minuman di Eli. Tapi kemudian apa? Kemudian mereka malah masih saja menggerutu. Dan bahkan yang paling parah, mereka tidak mau untuk taat kepada hukum Tuhan. Tuhan kan mengatakan, kalau ketika Tuhan memberikan mana itu, Tuhan itu mengatakan akan kucoba mereka, apakah mereka akan hidup seturut dengan hukumku atau tidak. Dan kemudian benar apa yang terjadi. Ada yang memang hidup seturut apa yang diperintahkan Tuhan, ada pula yang dengan serakah
hanya karena soal makanan kemudian tidak mengikuti perintah Tuhan. Mari kita coba tarik di dalam kehidupan kita. Kita coba tarik di dalam kehidupan kita saat ini. Kita lihat, kita hayati, kita renungkan pemeliharaan ataupun penjagaan ataupun perhatian apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau soal makanan, ada yang di sini sampai tidak bisa makan, ada yang sampai tidak bisa makan setiap harinya. Saya yakin tidak ada. Ada di sini yang sampai tidak bisa beli pulsa paketan. Saya yakin juga tidak ada. Walaupun dalam jumlah kecil pasti ada yang bisa kita beli, yang bisa kita makan. Itu kan juga wujud pemeliharaan dari Tuhan. Namun ketika kita menerima pemeliharaan dari Tuhan, sudahkah kita kemudian taat pada hukumnya? Sudahkah kita kemudian patuh pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Jadi dalam hal ini sebenarnya berbicara tentang sebuah ketaatan. Ketaatan kita tidak hanya kita tunjukkan ketika kita beribadah. Beberapa minggu yang lalu saya mengatakan sering kali kita berbohong kepada Tuhan. Di gereja alim, pulang dari gereja, kembali pada kehidupan yang lama. Jadi yang diminta Tuhan saat ini adalah bagaimana ketaatan kita itu tetap konsisten. Baik ketika beribadah, baik ketika di luar ibadah, baik ketika kita menjalani keseharian kita tetap taat kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, ketaatan ini juga diminta agar kita itu tetap setia di dalam ibadah-ibadah kita. Berarti berbicara tentang apa? Jangan meninggalkan ibadah. Karena ibadah, walaupun mungkin di dalam Keluaran pasal 16 ini kalau Bapak Ibu perhatikan, itu kan berarti sudah jangan melupakan hari Sabat ya. Jangan melupakan hari Sabat. Padahal kalau kita lihat ke-10 firman itu baru muncul itu di pasal 20. Berarti Musa menyampaikan itu kepada umat Israel itu sudah menjadi sebuah hal yang sangat awal sekali untuk menyadari, untuk tetap turut tidak kepada Tuhan Allah. Karena apa? Di dalam kisah penciptaan yang mereka tahu, pada hari yang ke-7 Tuhan Allah itu kan berhenti, beristirahat. Nah, kita manusia sebagai ciptaannya juga harus demikian ini. 6 hari kita bekerja, dan hari yang ke-7 sebagaimana Allah yang berhenti pada hari yang ke-7 di dalam penciptaan, kita juga harus berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita. Tujuannya untuk apa? Berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita untuk fokus kepada Allah. Tapi sekarang itu enggak kok. Hari Minggu trablas. Hari Minggu orang ibadah. Hari Minggu wah saya sibuk. Jadi kita itu lupa. Padahal waktu pada hari ke-7 di mana kita diberikan kesempatan untuk beribadah itu adalah momen atau waktu-waktu di mana kita menyadari pemeliharaan Tuhan. Dan di situ kita juga dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita ketika beribadah ini, kita sebenarnya juga baru dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Saya sering kali mengatakan begini. Orang yang sudah 1 kali tidak beribadah, ya, minggu depan bisa saja orang itu terlalu nyaman kemudian tidak beribadah lagi. Karena kalau tidak beribadah kan, wah iso jalan-jalan, iso mancing, iso buru, gitu. Tapi kemudian apa? Ketika sudah sering kali tidak beribadah, kemudian akan semakin lupa dengan Tuhan melalui pemberitaan firman di dalam ibadah. Kalau sudah lupa dengan Tuhan, pasti akan meragukan pertolongan Tuhan. Kalau meragukan pertolongan Tuhan, ya berarti ini menungso manusia yang berdosa. Karena apa? Ragu kok dengan pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi sebenarnya dalam hal ini ajakannya adalah mari kita itu patuh kepada Tuhan. Mari kita semakin taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipelihara. Ketaatan kita itu kita tunjukkan dengan rendah hati. Wujud rendah hatinya bagaimana?
kita akan ibadah minggu hanya 1 jam di hari Minggu selama di dalam 1 minggu. Masa ia tidak bisa meluangkan waktu? Di dalam 1 hari ada 24 jam. Apa ia tidak bisa meluangkan waktu setengah jam saja untuk beribadah keluarga, untuk berdoa secara pribadi? Itu adalah wujud ketaatan kita dibarengi dengan kerendahan hati dan penyerahan hati, penyerahan hidup kita. Karena memang ibadah itu adalah saat-saat di mana kita dipelihara oleh Tuhan, agar kita tidak semakin lupa dengan Tuhan. Maka mari jangan semakin malas untuk beribadah, karena Tuhan sudah memberikan, sudah memelihara kehidupan kita. Mari kita hayati, kita turuti, kita ikuti segala apa yang menjadi hukum Tuhan. Niscaya hidup kita akan menjadi semakin baik lagi dan semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Selamat memasuki kehidupan yang lebih baru, yaitu ibadah yang lebih sejati, ibadah yang penuh dengan semangat, karena melalui ibadah kita dipelihara oleh Tuhan di dalam iman kita, agar kita tidak lupa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.